Sok pencitraan, tapi kok malah kelihatan makin kurang pede. Bergabung dengan para menteri kabinet, nggak pede. Diminta menjawab pertanyaan wartawan, nggak pede. Diminta berpidato di acara nasional, nggak pede. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Kemenangan yang didapat dengan terlalu mudah, apalagi dilatar belakangi dengan pelanggaran etik, merupakan kemenangan yang semu. Seperti kata Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, ada yang menang tapi tak nyaman. Sampai saat ini saya belum menemukan kalimat lain yang paling pas yang dapat menggambarkan kondisi dan situasi Gibran setelah jadi wakil presiden. Selain dari kata-kata AHY tadi, menang tapi nggak nyaman, nggak comfortable ya. Beda banget sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sejak dilantik jadi presiden, beliau makin terlihat sumringah, bersinar, dan makin lincah gitu ya. Seakan Pak Prabowo ini mendapatkan booster energi yang besar. Orang kalau mendapatkan posisi yang memang dia merasa nyaman, ya begitu kan, makin bersemangat. Beda sekali dengan wakilnya yang sering ngumpet dulu. Sekarang sih sering belusukan, tapi ternyata sesekali masih ngumpet loh. Gibran memang terlihat gercep belusukan kemana-mana, yang menurut pengamatan banyak pihak merupakan upaya pencitraan persiapan buat Pilpres 2029. Saya setuju dengan pendapat ini ya, karena Gibran ini kan tancap gas meninjau berbagai proyek infrastruktur, padahal Kabinet Prabowo itu saja baru jadi. Baru ada pembekalan dan penggemblengan para anggota kabinet di Akmil Magelang. Artinya, belum ada korelasi antara program-program dari presiden dengan proyek-proyek yang ditinjau itu. Terus, ngapain ke sana kalau bukan karena pencitraan belaka? Ini dibuktikan oleh Gibran sendiri, yakni ketika dia ditanya oleh para wartawan, mikrofonnya malah dia berikan ke wakil menteri. Dia minta wamen ini yang menjawab pertanyaan wartawan waktu itu kan. Kejadian ini bikin kita tepok jidat. Dosa apa bangsa ini sampai dikasih wakil presiden macam gini? Dari sini sebenarnya sudah mulai tercium ya gelagat tidak pedenya Gibran ini menjadi pejabat setingkat wakil presiden. Ya memang levelnya masih wali kota kok. Gak usah jauh-jauh. Bandingkan saja dengan para menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden Prabowo. Maka kapasitas Gibran ini menjadi sangat inferior. Baik dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerjanya, sampai ke kematangan emosionalnya. Sebagai wakil presiden, ya harus siap dong dibandingkan dengan para menteri dan wakil menteri kabinet presidennya. Kalau nggak siap dibandingkan dengan pejabat lain, ya jangan jadi wakil presiden. Nggak usah jauh-jauh ya. Sama AHY aja nih, yang sama-sama merupakan anak dari mantan presiden. Saya melihat Gibran ini menjadi tidak pede ketika disejajarkan dengan AHY. Kalau mau melihat kemampuan AHY berinteraksi dengan para pejabat, para anak buahnya, atau para tamu asing, silakan cek saja ya di akun media sosialnya. Gimana Gibran bisa pede? Presiden Prabowo saja memuji AHY di depan seluruh kabinet ketika mereka makan malam bersama saat acara retreat di Akmil Magelang waktu itu ya. Pak Prabowo waktu itu menyampaikan rasa bangganya terhadap 6 lulusan terbaik Akmil atau peraih penghargaan Adi Makayasa yang sekarang ada di dalam kabinetnya, termasuk AHY yang lulus tahun 2000. Di depan hidung Gibran, Presiden Prabowo memuji para lulusan terbaik Akmil ini. Kita kan tahu ya kalau Pak Prabowo ini orang yang sangat menghargai kepintaran dan keahlian orang ya. Lihat aja para ajudannya itu kan orang-orang pintar semua. Memang Gibran ini menangnya hanya di bagian jadi anak presiden aja kan. Tapi begitu ketemu sama anak presiden lainnya seperti AHY, langsung kayak kicip gitu ya. Saya kira inilah yang terjadi dalam acara besar Pak Prabowo beberapa hari lalu ya. Acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN.
GSN ini sendiri merupakan transformasi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan para relawannya. Sekarang itu mereka menjadi sebuah organisasi non-politik yang fungsinya lebih ke fungsi sosial gitu ya. Organisasi GSN ini diketuai oleh Rosan Ruslani. Tentu acara ini dihadiri oleh Pak Prabowo dan Gibran. Namanya juga tim pemenangan mereka ya. Nah, di acara ini terlihat beberapa kali Gibran kelihatan nggak pede, bahkan kayak was-was gitu ya. Yaitu saat Ketua GSN Rosan Ruslani menyampaikan pidatonya. Biasakan di pidato itu di bagian pertama menyebut para hadirin, termasuk Gibran. Kebetulan kamera juga mengarah ke Gibran. Jadi kelihatan banget kalau Gibran ini kayak was-was atau tegang gitu ya. Kayaknya dia masih trauma pada kejadian di hari pelantikannya di gedung DPR, MPR. Di mana waktu itu kan kena sorakan sama hadirin. Presiden Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Nasional, Bapak Prabowo Subianto. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gibran kayaknya takut kalau kejadian disorakin itu terulang kembali di acara GSN ini. Tegang banget ya ekspresi mukanya, menunggu namanya disebut oleh Rosan. Ternyata enggak kok ya, enggak ada yang nyorakin soalnya kan itu acaranya Pak Prabowo. Nanti gaduh dong ya, Prabowo bisa nggak happy nanti ya. Padahal mungkin kalau ada yang nyorakin saya kira mungkin banyak aja yang setuju ya. Wong Ibu Titi dan anak Pak Prabowo, Didit, juga hadir di acara itu kok. Para korban keganasan Fufu Fafa kan? Nah, kemudian acaranya dilanjut dengan pidato oleh Presiden Prabowo. Menutup pidatonya, Pak Prabowo meminta para jenderal di kabinetnya untuk bernyanyi menghibur rakyat. Pak Prabowo memanggil Jenderal Wiranto dan Jenderal Dudung untuk bernyanyi. Lalu dari yang muda, Pak Prabowo meminta AHY untuk maju juga. Yang tentunya permintaan ini langsung dilaksanakan oleh mereka ya. Gak hanya mereka bertiga, para pejabat lain juga ikutan naik panggung. Seperti Abdul Qadir Karding, Maman Abdurrahman, dan Oto Hasibuan. Kemudian disusul oleh Pak Prabowo sendiri dan pejabat lainnya. Saya nggak hafal nama-namanya ya. Lalu mereka nyanyi dan joget-joget bersama. Ini panggung besar ya, diliput oleh media dan disiarkan secara live streaming oleh media-media besar. Apalagi ada presiden di sana. Kalau mau jadi perhatian publik, ya deket-deket lah dengan presiden. Seperti Ridwan Kamil yang juga ada di atas panggung itu. Pak Sugi, Pak Sugi. Pak Sugi, Pak Sugi. Pak Hasim, lagu rungkat. Mayor. Rungkat. Ini kan memperlihatkan kedekatan dengan presiden ya. Siapa yang nggak mau kan? Tapi saya tidak menemukan sosok Gibran di panggung itu. Silahkan koreksi ya jika saya salah ya. Saya udah mantengin videonya sampai habis. Dan saya nggak melihat Gibran. Aneh kan ya? Udah jelas Gibran hadir di acara itu. Namun pas di acara nyanyi bersama itu kok malah ngumpet. Harusnya Gibran juga memperlihatkan diri di panggung itu loh. Untuk mensejajarkan diri dengan para tokoh senior. Ya nggak sih? Saya cek di akun media sosial Pak Prabowo. Ada postingan acara GSN ini. Juga di akun medsos AHY. Ada ya? Yang tidak memposting soal acara ini justru Gibran. Tidak ada postingan tentang acara GSN di akun resmi Gibran ya. Kita jadi bertanya-tanya nih, apakah Gibran menganggap acara ini nggak penting? Padahal kan ini merupakan acara tim pemenangannya di Pilpres kemarin. Masa nggak penting? Apakah Gibran nggak pede berada di sana dengan para tokoh senior dan para pejabat yang pinter-pinter? Apakah Gibran nggak mau satu panggung dengan AHY karena nggak pede? Padahal kan secara politis ya, Gibran bisa memanfaatkan acara itu untuk memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Prabowo dan tokoh-tokoh senior lainnya. Masa jadi anak Pak Jokowi terus sih?
Masa pedenya hanya pas bagi-bagi susu ke masyarakat? Kalau hanya bagi-bagi makanan atau sembako, para influencer ya di YouTube atau TikTok juga bisa kok. Nggak perlu jadi wakil presiden dong. Apalagi katanya mau maju nyapres di 2029 kan. Ketidakpedean Gibran ini makin diperlihatkan ketika dia tidak mau melayani para awak media ketika meninjau sejumlah proyek di kota Solo. Jadi para awak media itu ada yang ditugaskan khusus untuk meliput kegiatan presiden atau wakil presiden ya. Gibran pasti paham lah ya, kan bapaknya itu presiden. Selalu diikuti oleh para wartawan. Namun ketika di Solo itu hari Sabtu lalu, Gibran katanya melengos ketika dihampiri oleh para wartawan. Bisa jadi waktu itu nggak ada orang lain yang bisa diserahi mikrofon seperti waktu meninjau MRT ya. Atau Gibran betul-betul nggak pede. Takut nggak bisa jawab ketika ditanyai oleh para wartawan. Pencitraan kok takut sama wartawan. Ada lagi kejadian yang memperlihatkan ketidakpedean Gibran ini. Yakni ketika dia berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, hari Senin lalu. Pagi atau siangnya itu Gibran kan bagi-bagi susu dan sembako di sebuah pasar ya di sana. Yang katanya sih berujung ricuh. Ada warga yang terjepit dan anak-anak menangis ya. Lalu petugas keamanan dan panitia juga dilaporkan kelelahan mengatur warga. Sehingga kegiatan ini banyak mendapatkan kritik dari para netizen. Pencitraan begini tidak mendidik ya. Kalau memang ada program bansos, diatur dong penyalurannya agar tertib supaya mendidik rakyat bisa disiplin dan antri. Bukannya jadi desak-desakan berebutan kayak gitu. Kapan kita semua bisa punya budaya tertib? Nah, bagi-bagi susu dan sembako sih pede aja. Namun malamnya, itu kan Gibran membuka acara resmi, acara MTQ Korpri Nasional, didampingi oleh para pejabat daerah ya. Anehnya, Gibran ini tidak mau menyampaikan pidato atau kata sambutan. Padahal sudah diminta secara langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrullah, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Dengan bahasanya masing-masing, mereka meminta agar Wakil Presiden memberikan kata sambutan, tapi dicuekin sama Gibran. Loh, Wakil Presiden hadir untuk membuka sebuah acara nasional, tapi nggak mau berpidato. Itu gimana ya? Kegiatan Gibran hanya ikutan memukul alat musik khas daerah itu. Pertanda acaranya dibuka, tapi nggak pakai pidato resmi. Protokol acara mana aneh gitu ya. Para netizen pun jadi rame mengkritik kelakuan Gibran ini. Ada yang bilang kosong, maksudnya kepalanya kosong karena males baca. Ada yang bilang Gibran itu plonga-plongo dan lain sebagainya. Ya jangan salahkan para netizen, jadi ngomong macem-macem. Kalau Gibran sendiri kelakuannya juga begitu. Para pejabat daerah di sana pasti juga merasa aneh ya. Ini wakil presiden jauh-jauh datang dari Jakarta. Bukannya ngasih kata sambutan, menyapa masyarakat, menyapa para tokoh daerah. Malah diem aja. Tahu gitu kan mereka minta pejabat lain aja yang datang ya. Menteri kek atau wakil menteri kek. Pasti mau dong pidato. Acara nasional loh ini. Hedeh. Nah, para netizen kemudian menilai Gibran ini mengambil kerjaannya Menteri Sosial buat kepentingan kampanye pribadinya. Ketika Presiden Prabowo sibuk bekerja, wakilnya malah sibuk kampanye. Begitu kritik dari netizen. Kritik yang masuk akal kan? Sok pencitraan, tapi kok malah kelihatan makin kurang pede. Bergabung dengan para menteri kabinet, nggak pede. Diminta menjawab pertanyaan wartawan, nggak pede. Diminta berpidato di acara nasional, nggak pede. Padahal jabatannya adalah wakil presiden. Orang nomor 2 di negeri ini. Keberatan jabatan ini kayaknya ya. Apakah karena terlalu mudah mendapatkan jabatan itu? Sehingga ketika sudah terjun langsung menjabat posisi itu, dia baru sadar betapa hebatnya orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia akhirnya makin gak pede. Waduh, gimana ini?
Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.